mana nih? Aljannah. Cibinong. Selamat datang di program terbarunya TV One ya. Seperti biasa kita didampingi Bunda Nada, Bunda Lisa, dan Ar-Rohim. Bunda. Kenapa? Sakit hati. Bangun dulu. Sakit hati. Sakit dong hati apa sakit dengkul itu jatuh? Sama sih, Bun. Ini beneran jatuhnya. Oh iya. Dengkulnya bunyi. Kenapa? Coba duduk kenapa? Kok itu mukanya kayak bahagia banget? Sedih, Bang. Itu sedih, Bang. Coba ya, Bun, udah diurusin makanannya. Minta masak apa saya masakin. Suami. Bajunya iya, Bun. Bajunya disetrikain, rapi, didandanin. Diselingkuhin, Bunda. Jadi tuh kamu selingkuh sama siapa, Elsa? Suami, Bang. Suami. Laki-laki, hei laki-laki. Sekarang Laki-laki. emang ya zamannya tuh banyak banget yo yang menyelingkuhi dan diselingkuhi loh. Iya, kalimat selingkuh tuh kayaknya biasa banget ya dan enggak menjadi sebuah hal yang aib besar gitu. Ada istilah pelakor lah, pebinor. Emang wanita tuh ya Kenapa wanita? Suka banget selingkuh, Kenapa? Emang wanita. Emang ada perempuan. Ini nih wanita nangis begini sebab siapa? sebab Siapa? laki-laki. Jadi gimana? Udah jangan sedih lagi. Kita bahas aja deh Bang ya. Kita bahas nih ya tentang selingkuh menyelingkuhi ini. Gimana sih dalam Islam nih? Kok bisa sih kata-kata selingkuh itu jadi seperti biasa saja Bang diucapkan? Melki dukung aku kan? Aku mau labrak suami aku sama selingkuhannya. Mau labrak. Sakit, Bang, sakit kayak roti sobek, tau nggak, Bang? Sakit. Roti sobek itu enak ya, Elsa, bukan sakit. Enak. Mana yang sakit? Hatinya sobek. Iya. Hatinya Iya sobek. deh, Ya Allah. ntar kita bahas deh berarti. Assalamualaikum Bunda, Bunda. Biduk rumah tangga diibaratkan sebagai sekolah, di mana masing-masing pasangan harus mampu menghadapi ujian yang datang. Bisa karena anak, faktor ekonomi atau kesehatan, hingga adanya orang ketiga, baik itu will ataupun pil. Bunda, cerita perselingkuhan bukan hal tabu untuk dibicarakan saat ini, terlebih dengan adanya media sosial. Cerita pilu dalam pernikahan seakan jadi pemberitaan yang biasa terjadi. Bahkan tak sedikit di antara Will atau Pil kini semakin berani menunjukkan kehadirannya bersanding dengan seorang yang bukan pasangan halalnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi pasangan yang berpaling dari kita? Jangan galau dan jangan baper. Bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa, Bang Melki akan mengupasnya sesuai dengan kaidah agama, karena Islam itu penuh cinta. Bunda. Iya. Nih kita kalau bahas masalah selingkuh dalam Islam. Pernikahan, awalnya pasti kita ketika berinteraksi, ketika kita melangsungkan pernikahan, itu kan kita berjanji sama siapa? Bukan saja berjanji kepada pasangan, bukan saja berjanji kepada calon mertua, tapi berjanji kepada Allah. Dan jalanilah pernikahan itu dengan penuh amanah. Istri amanah, suami kita jaga. Anak, amanah dari Allah. Semua itu harus kita jaga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua ini pemimpin dan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Seorang suami nih, hei suami. Ayo. Kalau udah punya istri dijaga yang benar, diberikan nafkah, disayangin, kemudian diberikan ketenangan hatinya, jangan dilukain. Apalagi diselingkuhin, na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ketika dia berselingkuh bukan saja berkhianat kepada istrinya, tapi berkhianat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena pernikahan itu adalah pernikahan yang suci. Pernikahan itu adalah sebuah ibadah. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Kalau sekiranya kita mengingkari itu, maka kita juga mengingkari baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau seorang suami sudah memiliki istri, jaga diri, jaga hati. Kenapa? Karena memang begini, kalau belum menikah itu memang kecenderungannya kita melihat calon istri yang masih calon ya. Itu tuh setan itu suka, ayo deketan, ayo janjian, ayo pokoknya berduaan. Itu tuh.
Kadang-kadang ada pertanyaan, kok udah menikah kita melihat pasangan kayaknya kurang-kurang gimana gitu ya. Karena memang itu adalah tipu dayanya setan. Hati-hati, jangan mau kita ditipu daya oleh setan. Ketika sudah menikah udah halal dong. Nah, kenapa kok tiba-tiba kalau deketan tuh nggak enak gitu ya? Itu pun tipu daya setan. Untuk udah jangan sama dia, cari yang bukan mahramnya aja, cari begini, cari begitu, akhirnya timbul kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Jadi hati-hati, jangan pernah berani main api. Pokoknya kalau sudah ada sesuatu yang ser-seran di hati, yang kita interaksi dengan bukan mahramnya, langsung diputuskan. Kenapa? Karena bisa merusak. Coba bayangin, bukan saja merusak pasangan, merusak diri, bagaimana perasaan anak. Yang paling penting ini nih, bagaimana kita akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua akan dipertanggungjawabkan gitu, Bang. Tuh, jangan bermain api. Jangan kita bermain api. Kalau korek nggak apa-apa kan apinya kecil ya. Ya, koreknya jangan dinyalain. Buat masak. Cuma buat masak. ngapa-ngapa. Perselingkuhan itu terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ting. Waspadalah. Tapi kadang-kadang sekarang ya Bun ya, permasalahan selingkuh ini bukan saja untuk laki-laki aja loh, mohon maaf. Terima kasih Bunda. Gimana? Tapi sih minor sih kalau perempuan ya. Artinya apa, kesempatan itu sekarang di akhir zaman kok kenapa ya? Kayaknya selingkuh itu kayaknya biasa banget deh. Yang laki bangga di-upload, naudzubillah, menyakiti perasaan istrinya. Si perempuan berani, mohon maaf, menjadi pelakor, mohon maaf, naudzubillah, di-upload di media sosial. Masya Allah, itu fitnah. Kayak suatu prestasi Bun ya. Sebuah prestasi. Bisa ngerebut suami orang, nauzubillah. Naudzubillah. Dan bahkan banyak juga acara-acara televisi yang menyuguhkan hal itu gitu kan. Kayak umpamanya cerita-cerita film, sinetron itu seperti ada yang menyuguhkan, oh kalau selingkuh tuh kayak gini sudah mengajarkan. Tapi kok cara-caranya sampai diajarkan juga. Itu membuat lelaki tuh, oh gitu caranya gitu. Wah, Bunda. kayaknya ditulis. Sama Mbak Belki. Jangan ngikutin. Itu kata teman saya. Nah, yang baik mah baik ikutin, yang nggak baik mah jangan diikutin, Bang. Ya enggak dong, Iya kan istri dong. saya nonton juga ya. Iya. Kalau nggak nonton? Enggak bakal lah. Masya Allah. Bang Bang Melki Melki mah insya Allah satu. Alhamdulillah. Amin. Istrinya satu di sini, satu. Jangan. Udah Nah, satu. Tuh, Bun. Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya? Boleh loh. Masalahnya datang dari Elsa kembali. Iya. Seperti episode-episode biasanya ya. Elsa Siapa jangan yang mau sedih lagi nanya? Elsa ya. Siapa yang mau Siapa yang tanya? nanya? Oh, Oh, iya. silakan, Bun. Yang Berdiri. kerudungnya berbunga-bunga. Cantik banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini romannya nih si Bunda, vokalis Qosidah. Kok tahu? Sampai dada-dada ke kanan ke kiri. Masya Allah. semangat, Dari Bunda. mana Bunda? Nama saya Eti Darmawati Daud dari Pabuaran, Cibinong, Bogor, dari Madis Ta'lim Al Jannah. Baik, Masya Allah. Lengkap banget. Nggak disebutin RT RW-nya berapa. Terlalu Pertanyaannya apa tuh Bun? baper nih Bunda. Iya. Mau tanya boleh ya Bunda Boleh. ya? Bunda, saya Maaf Bunda, sebelum diteruskan, lama-lama kayaknya mau ke atas panggung. Maju mulu. Bunda. Ya. Bunda. Iya. Mau ngomong tapi mau curhat malu nih. Boleh Boleh udah ya? emang dia tadi ngomong baik. Oh iya. Boleh, Gini Bunda. Bun ya. Setiap hari keseharian di rumah, suami saya itu biasanya pakai celana pendek, terus pakai kaos oblong gitu ya Bun, nggak pernah rapi Bun. Ah. Kita juga makan bersama nikmat, enak, sama anak-anak kumpul gitu Bun. Maaf Bunda, maaf sekali lagi. Boleh di email aja, panjang ya. Terus Boleh. curhat Bang. Iya, iya. Boleh, maaf Bunda. Tiba-tiba Bunda besok-besoknya kok berubah. Waduh. Berubah jadi apa? Bun. Berubah jadi apa? Pakai lepis. Oh, orangnya nggak celana berubah. jeans. Ya orangnya nggak berubah, bajunya berubah. Dandanannya berubah. Dandan pakai minyak rambut, Oh, disemir. disir, pakai minyak wangi dah Bun. Aduh. Kalau berangkat wangi, pakai lepis, pakai jean gitu ya Bun ya, terus pakai kemeja gitu. Saya kadang-kadang bingung, kok berubah? Heeh. Bukan berubah orangnya ya Bun? Iya bukan Bunda, terus gimana? Ini ngarep banget berubah orangnya. Bunda lagi stand up. Kamu gimana sih? Nih gimana nih pertanyaannya jadi gimana nih? Pertanyaannya di mana? Pertanyaan gini Bun, boleh gak sih saya Bun merasa gimana cemburu gitu? Curiga. Oh, Curiga. cemburu. Cemburu, curiga ada di sini nih Bun. Masya Uri hati. Ya
Karena setiap hari saya ngeliatinnya berubah. Iya Bunda, saya ngerti. Biasanya nggak gitu Bun, gimana? Boleh nggak Bun saya cemburu, curiga? Boleh. Baik kita Makasih ya, jawab Bun. Sama-sama, Terima kasih Bunda. Bunda Eti. Nanti kita jawab pertanyaan dari Bunda Eti setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bagus sekali pertanyaan dari Bunda Eti nih. Tadi pertanyaannya apa tuh Bang? Apa? Pertanyaannya Mau apa diulang dah? lagi apa enggak pertanyaan tadi? Jangan diulang. jangan. Gak usah diulang Bu Eti, saya udah hafal. Ya Allah. Apa ya pertanyaannya? Jadi nih suaminya Bunda ini kalau di rumah tuh dandanannya Biasa aja. biasa aja. Tapi akhir-akhir ini Bunda Berubah. Eti tuh curiga. Kenapa nih setiap keluar rumah, buset wangi amat ya? Dandanannya Dandan. cakep amat. Bibir dimerah-merahin. Lah, Enggak ya? bapaknya. Itu mah bundanya yang begitu. Iya bundanya. Jadi boleh gak nih Bunda Eti sebagai istri curiga sama suami? Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bun. Ya. Bunda. Iya. Biasanya tak pakai minyak wangi. Biasanya tak suka begini. Saya curiga tak enak hati. Takutnya ada cinta yang lain. Solalilali jadi keterusan ya. Di dalam Islam ada tanda-tanda ketika suami itu berselingkuh. Yang pertama, tidak merasa cemburu kepada istrinya. Salah satu la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah ketika hari di kiamat. Yang pertama al-aqu liwalideh, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang kedua perempuan yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga ad-dayus. Apa itu dayus? Seorang suami tidak cemburu kepada istrinya. Kalau istrinya buka aurat dibiarin baik. Istrinya berduaan sama laki-laki lain. Laki-laki Lain dibiarin aja. Foto di medsos sama laki-laki lain atau komen-komentan sama laki-laki lain dibiarin aja. Itu seorang suami yang dikatakan dayus, ya, tidak mempunyai rasa cemburu kepada istrinya. Kalau ibu dibiarin aja, dicuek-cuekin aja, hati-hati. Dia kadang kan suka gigirangan. Istri, aduh kita mah dibebasin sama suami, enak nggak kemana-mana. Hati-hati, bisa jadi suami punya pilihan atau simpanan yang lain. Nauzubillahimin Zalik. Yang kedua, kasar sama istri tapi baik sama orang lain. Nah, hati-hati. Rasul mengatakan mukmin yang baik adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Yang ketiganya, suka mencari kesalahan istri. Kadang Mumun kagak bisa masak, kagak bisa dandan. Nah, jangan kita cari-cari kesalahan istri. Kalau istri ini nggak bisa masak, oh mungkin bisa beres-beres. Nggak bisa beres-beres juga, oh mungkin bisa ngurusin anak. Ya, jangan dicari-cari kesalahan istri. Dan yang terakhir, tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya. Itu perlu kita curigain. Gimana solusinya? Ngomong apa ayang embe, papa. Kenapa sih papa akhir-akhir ini berbeda sama mama? Wah, kalau suami udah dandan, ibu jangan kalah.
ikut dandan langsung, bedak abis pakai kapur barus. Tuh beliin alisnya pakai sifat Mekah ya Bu ya, insya. Mudah-mudahan nih semuanya punya keluarga yang sakinah, mawaddah penuh rahmah. Amin ya robbal alamin. Jadi nggak apa-apa ya mencurigai suami itu. Boleh, Boleh. wajar. Tapi mah suaminya bener-bener mah jangan dicurigain kelewatan. Karena istrinya juga susah sendiri, Bang. Iya, istri sendiri yang jadinya nggak tenang, Betul. terlalu mencurigai suami. Kadang-kadang ada suami, Bun, lagi WA di luar sana di pojokan senyum-senyum sendiri. Istri langsung deg-degan. Jangan. Padahal mah lagi WA sama ibunya, Iya. WA sama temennya. Terlalu berprasangka buruk Jangan terus terlalu akhirnya. cepat menyimpulkan sendiri. Iya, Gitu. begitu ya Bu Eti ya. Sama-sama. Ke Panda? Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak nih? Silakan kalau mau nanya. Ayo, siapa yang mau nanya nanya? siapa? Siapa? Oh, banyak yang mau nanya. Bang, Bunda Eti mau nanya lagi Bunda tuh, Eti Bang. lagi. Nanti Di WA ya, aja dah. WhatsAppan. WhatsAppan aja Bunda Eti ya. Ini Bunda ini dulu deh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya. baper nih ya. Boleh. Nama saya Bu Rahayu dari Masjid Al-Jannah. Oh, Cibinong ya? Iya. Saya tahu ya. Ini loh Bunda, kan suami saya pulang malam melulu nih, lembur kali ya. Terus saya kan curiga ini maksudnya nih. Biasanya enggak, terus pulang malam. Terus saya curhat nih sama teman saya, biasa ibu-ibu kan suka curhat. Bapak-bapak juga suka curhat kok. Enggak biasanya kan ibu-ibu yang sering curhat. Oh, jadi berantem Udah selesaiin dulu aja, Bang. Iya, sorry, maaf. Ya. Terus saya bilang ini kok suami saya sering lembur gitu ya. Terus kata teman saya, nggak apa-apa, yang penting kan suaminya masih pulang. Saya bilang, tapi gimana ya Bunda ya ini solusinya? Suaminya lembur apa suaminya selingkuh? Ya suaminya, ya saya takutnya itu. Takutnya selingkuh. Iya. Gak apa-apa dia selingkuh, tapi yang penting pulang gitu. Ya enggak juga lah Bunda, nggak mau istri diselingkuhin. Iya benar. iya. Bukan hanya istri, suami juga nggak mau diselingkuhi. Anjing. Iya, beda kasusnya Bang Udan. Beda. Baik Nanti lagi dibahas ya. ntar berantem. Oke Bunda, saya mengerti pertanyaan Bunda. Iya. Terima kasih ya Bunda ya. Iya. Nah, Tapi ini gini gimana Bang, nih permasalahannya? tapi gini Bang, saya jadi agak bingung juga nih. Bingungnya? Seorang istri pertama suami di rumah aja nggak kerja diomelin. Diomelin. Suami pulang malam dicurigain jangan-jangan selingkuh. Diomelin juga. Suami cakep, bajunya cakep, pakai minyak wangi dicurigain juga. Diomelin juga. Nah, jadi bagaimana ini? Ibu hobi apa passion? Ngomel. Ya Allah. Bakat kayaknya, Bang. Iya, kayak bakat. Tapi memang mau wajar. Namanya perempuan itu kan punya rasa, ya Bu ya. Ibu kan punya rasa, aduh kayaknya takut ditinggalin gitu. Itu mah wajar juga sih Bang. Tapi Bunda ini dari omongan temennya biarin aja deh, laki lu mau selingkuh kek mau pulang malam asal tetap pulang. Nah, ini Asal gimana? tetap Gimana tuh, pulang. Bun? Iya. Nih gini, dalam pernikahan itu sebenarnya tujuannya bukan udahlah tinggal bareng, yang penting dia pulang kasih duit. Bu mau suaminya punya simpenan, mohon maaf kalau ada yang siap mah silahkan. Kalau memang nggak siap sekira-kiranya menyembunyikan sesuatu dikasih duit aja, tapi ternyata banyak punya cabang, mau apa enggak? Nah, karena tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu bukan ya udah yang penting mah ada dia di sini. Yang penting mah tidur bareng. Kemudian yang penting dia ngasih duit banyak gitu ya. Bukan, tapi tujuan pernikahan adalah litaskunu ilaiha. Yaitu untuk kita mendatangkan sakinah. Apa itu sakinah? Damai, tenang, tentram, wa ja'ala bainakum mawaddah. Kemudian dengan ketenangan timbul yang namanya rasa cinta. Nanti bertambah cinta, insya Allah naik nih tingkatan paling tinggi yaitu rahmah. Kalau sudah rahmah dalam pernikahan, bukan saja satu dengan yang lain memandang cinta, tapi rumah tangga itu insya Allah akan dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kejar itu, jangan udahlah yang penting ada dia di sini, mau selingkuh mau enggak. Selingkuh itu adalah sebuah kemaksiatan. Selingkuh adalah kemaksiatan. Sampaikan kalau itu salah kepada suami. Sampaikan dengan bahasa yang baik kepada suami. Kenapa? Karena kalau kita diamkan itu selingkuh. Kalau kita diamkan, udahlah nggak apa-apa, yang penting dia mau ngasih duit aja. Maka kita biarkan kemaksiatan. Tapi juga mohon maaf, kalau selingkuh diharamkan. Kalau poligami mah boleh. Jadi milih selingkuh apa dipoligamiin? Nggak dua-duanya. Ya, ala kulli hal, ibu-ibu semuanya, bahwa
litaskunu ilaiha sakinah, mawaddah cinta. Nanti akan dapat tuh namanya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan tertinggi. Bagaimana caranya? Dibina, disiapkan, dipupuk. Cinta itu jangan masing-masing. Ada sesuatu yang tidak layak dalam pernikahan, ajak komunikasi. Segera selesaikan masalah, jangan dibiarkan, jangan lupa tabayun, dan jangan yang namanya buruk sangka. Tanya dulu, siapa tahu suami bener-bener lembur. Bener. Nah ya. Apalagi kalau gajinya naik lagi. Iya. Oh, beneran Masya berarti. Allah. Siapa tahu lagi ada proyek pembangunan rumah baru. Tuh, yang hadiahnya pengen diberikan sesuatu buat istri rahasia. Surprise, Subhanallah, bukan subhanallah. rahasia Bunda, rahayu. Oh rahayu. Rahayu, iya bener namanya berayu. Ya jadi gitu ya Bunda Rahayu ya. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper silakan nanya. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Oh ini. Siapa? Assalamualaikum, saya namanya Sukarni dari Cibinong. Sukarni. Iya, Bu Iya. Sukarni. Baper dong Bunda. Iya. Saya mau nanya nih katanya. Kan teman saya kan deket sama saya. Dia cerita katanya suami mau nikah lagi gitu. Suaminya dia. Iya, itu udah termasuk selingkuh apa gimana? Gitu. Suami mau nikah lagi. Iya. Baru omongan doang kan Iya tapi baru ini. ngomong, dia cerita gitu. Udah termasuk selingkuh atau belum? Iya. Ya Allah, ibu lemes banget kayaknya, Ya. Bun. Tenang kok, bukan suami Makasih. Bunda kan, Bun? Kan suami temennya. Suami temennya. Tapi mungkin sama teman ikut sedih juga, Bang. Iya sedih Merasakan juga kan juga. teman kan kayak udah kayak saudara. Ya, udah nggak usah nangis, Bun. Nanti dikasih solusinya. Iya. Terima kasih Bunda ya. Iya. Pertanyaannya bagus banget Baik, nih. Masya Allah. Jawab sekarang apa? Bunda di ntar? sana nanti aja Oke, dijawabnya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun. Ya. Bunda. Bunda. Iya. Ini pertanyaan dari Bunda Sukarni nih. Boleh nggak nih sebenarnya PDKT, ya kan? PDKT intinya kan, pendekatan sebelum menikah itu termasuk selingkuh apa tidak? Gimana tuh Bunda? Pernikahan dengan pernikahan kedua berarti nih. Pernikahan kedua apa belum nikah nih? Udah nikah. Pernikahan Oh, kedua, pernikahan Bang. kedua. Jadi Jadi kan udah ada nikah. kenal dulu sama calon istrinya Iya. gitu kali. Itu udah disebut selingkuh atau belum gitu. Tapi Bun? udah diizinin belum nih sama Oh, Wah, belum. nih kita berembuk di sini aja nih. Panjang nih kayaknya nih. Gimana nih Masya Bunda nih? Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Pendekatan ketika akan menikah lagi yang kedua kalinya. Apa dikatakan selingkuh atau tidak? Bisa dikatakan ya, bisa juga dikatakan tidak. Bagaimana ketika bisa dikatakan tidak? Ketika ada seorang istri yang memberikan calon istri kedua untuk suaminya. Bahkan itu tidak dikatakan selingkuh. Seperti halnya baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika akan menikahi Hajar. Siapa yang memberikan calonnya itu kepada Nabi Ibrahim? Siti Sarah istrinya. Karena ada alasan personal. Salah satu atau keduanya tidak kunjung mempunyai keturunan. Itu personal. Yang punya hak siapa? Istri nyariin. Ini buat bibit. Apalagi itu namanya? Calon istri kedua untuk suaminya. Tidak dikatakan selingkuh. Apalagi ini seorang istri pertama, istri sah yang mengantarkan calon istri kedua kepada suaminya. Tapi bisa dikatakan selingkuh apabila seorang suami itu niat berpoligami cuma untuk kesenangan semata. Bisa jadi masuk ke jurang perzinahan. Diam-diam lagi. Iya, diam-diam lagi. Karena perlu diketahui, poligami dalam berdasarkan personal seperti Nabi Allah Ibrahim tidak kunjung punya keturunan, diantrin sama Siti Sarah nih Siti Hajar, dinikahin, itu yang punya hak, yang punya kapasitas untuk memilihkan adalah seorang istri, bukan suami yang milih-milih. Oh, pengen yang hidungnya mancung dikit, pengen yang agak semok, bukan. Yang kedua yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada zaman dahulu perempuan itu tugasnya cuma di dapur, di sumur, sama di kasur. Jadi ketika suaminya syahid dalam peperangan, hancur perekonomian mereka. Datang baginda Nabi Muhammad SAW untuk memberantas kemiskinan para janda-janda. Zaman dulu nggak ada lembaga kayak sekarang. Ada rumah anak yatim piatu, ada rumah janda tua. Ya, dan disyaratkan seorang laki-lakinya harus punya kekayaan, harus punya harta agar bisa berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau emang takut nggak bisa adil, maka cukup satu aja. Itu yang diperkenankan di dalam agama Islam. Jadi jangan pakai ada alasan, oh ngikutin sunnah Rasul. Padahal ekonominya mampet, iya. Anak banyak, ya. Yang ada ujungnya apa? Perkelahian, perselisihan, anak-anak terlantar, na'udzubillahimin. Mudah-mudahan nih kita semua terbebas atau selamat daripada fitnah dunia. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Kalau membahas soal poligami mungkin kita bikin tema sendiri kali Bun, soalnya rada panjang juga ya. Betul. Karena memang dalam Islam poligami itu diperbolehkan. Tapi Betul, tentu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Iya. Kapan-kapan kita bahas tentang poligami ya, Bun? Ya. Bunda. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan kalau mau nanya. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh, itu yang mau Wah. tanya. Arohim juga, Bunda. Bunda. Waduh, si Febri diem-diem nih emang. Kenapa emangnya Bang Febri mau poligami? Apa? Bun, mau nanya dong. Bahas poligami. Bahas apa nih? Kan dulu kekasih kan Diri dong. selingkuh. Diri dong. Diri. Diri. Boleh, aku terus Diri lah. ya, sekali-sekali ya biar. Iya, iya, lihat iya. Febri. Kenapa Bang? Iya nih Bun, dulu kan kekasih kan pernah selingkuh. Perkenalkan diri dong kayak bunda-bunda. Oh sama, kayak gitu. Kita nggak ada membeda-bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nama saya Febrian Utomo. Dari? Baper nih Bun. Boleh. Oh boleh begitu ya? Pak, itu baper apa lapar megang perut? Oh iya salah, kurang body kita. Mau nanya boleh? Boleh. Boleh. Langsung ya. Ya. Kekasihku kan dulu pernah selingkuh nih Bang. Kok kekasih? Iya. Si kasih. Kekasihnya dulu pernah selingkuh nih. Nah aku maafin nih, ya kan. Nah sekarang ini aku lebih posesif. Apa aku balas aja kali ya selingkuh? Waduh. Selingkuh nih. Boleh nggak kira-kira? Jadi pertanyaannya adalah membalas zaman dulu pasangan kamu selingkuh. Betul. Mau dibalas lagi sekarang? Boleh nggak? Waduh, nanti kita tanya. Ini menarik loh, ini menarik nih. Yoi. Boleh, silakan pintu keluarnya di sana. Waduh, udah di sana. Gimana tuh, Bun? Kekasihku berarti udah nikah ya? Udah nikah. Udah nikah. Kalau misalnya kekasih belum menikah, masih dalam proses ta'aruf, kemudian ada perselingkuhan, itu bukan selingkuh sih namanya. Allah tunjukkan kebenaran gitu ya. Tapi kalau sekiranya sudah menikah, sudah ada perjanjian akdu nikah, maka ketika ada pengkhianatan itu yang namanya selingkuh. Kalau sekiranya belum ada akdu nikah, misalnya baru deket-deketan aja, nggak bisa dikatakan selingkuh. Bahkan kalau bisa udahlah nggak usah pacaran, putusin aja udah gitu ya. Karena dalam Islam nggak ada hukum berpacaran. Nah, kita bicara mengenai masalah selingkuh dalam pernikahan. Nah, Ibu, kalau memang seorang pasangan sudah diselingkuhi, ini pasti nih, yang diselingkuhin, ini pasti kepercayaannya akan hilang. Kemudian ketakutannya akan meningkat. Maka timbullah yang namanya sifat posesif. Apa itu posesif? Ketakutan yang berlebihan, protek pasangannya, mau kemana kamu? Cuma mau ke kamar mandi. Diikutin. Kemudian lagi makan, mau kemana? Mau makan, berapa suap? Waduh. Kelewatan itu mah ya. Artinya apa? Wajar saja kalau sekiranya pasangan ini punya sifat yang khawatir ya. Tapi tentu jangan kekhawatirannya itu merusak diri sendiri. Kenapa? Rugi. Apa yang harus dilakukan ketika sudah misalnya pasangan mungkin khilaf, dia memang sudah melakukan pernah perselingkuhan di masa yang lalu, dia khilaf, dia sudah minta maaf, belajarlah untuk memaafkan. Khuzil afwa. Tadi sudah disampaikan sama Bunda Liza. Yuk maafin. Maafkan. Mudah-mudahan khilafnya betul-betul
ditutup, insya Allah tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian kalau sekiranya rasa masih curiga, itu sih wajar ya Bang ya. Ya, wajar, Tapi wajar. jangan dibalas lagi sama Kalau dibalas lagi tuh. jangan samanya aja. Pokoknya kalau dia selingkuh, saya akan balas balik. dengan selingkuh. Emang dia aja yang bisa, saya juga bisa. Jangan. Nanti bukan beres masalah, akan tambah masalah yang baru. Tapi kan nggak adil dong Bun. Dia udah enak-enakan, yang Ego, ini belum. ego. Nah, enggak. Semuanya ketika menjalankan kemaksiatan nggak ada yang enak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah. Kalau pasangan sekali lagi udah melakukan kemaksiatan, sudah perselingkuhan, apalagi dia udah minta maaf, belajarlah hati kita memaafkan. Kemudian bangun lagi kepercayaan. Orang yang diselingkuhin ini atau orang pasangan yang memang punya pasangan pernah berselingkuh, coba berusaha untuk memberikan kepercayaan kembali. Nah, orang yang udah benar-benar bertobat, nggak pengen selingkuh lagi, jaga hati pasangan, jangan pernah melukainya. Karena memang jujur aja sih ya, mungkin orang yang pernah diselingkuhin mungkin hatinya kan sakit. Sakitnya di mana, Bun? Sakitnya tuh di sini. Oh, sakitnya tuh di tuh kenceng sini. banget. Ya kalau Ya. didengkol pengapuran namanya. Emang susah sih memunculkan kepercayaan untuk kedua kalinya itu susah Betul, banget. betul. Itu waktu sih kalau sekiranya yang ini sudah berubah lebih baik, dia kemudian juga menjaga kepercayaannya, kita punya Allah. Allah kan mengetahui hati kita. Angkat tangan kepada Allah, ya Allah aku benar-benar udah bertobat, aku udah gak pengen bermaksiat lagi, aku gak pengen khianat lagi, maka bantu aku ya Allah. Hati manusia ada pada genggamannya Allah. Nggak mustahil kita berusaha lebih baik, suami tambah cinta sama kita karena kitanya memang lebih baik juga Bang. Jangan dibales Bang Febri. Jangan ya, Febri ya. Ya, mengerti ya? Jika mengerti tundukkan kepala dong. Oke. Wajahnya tapi seneng gitu ya. Senang dia. Jadi bahagia terus, Bunda. Bahagia terus alhamdulillah. Bun! Ya. Bunda! Iya. Masih ada yang baper? Silakan kalau mau nanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Kiptiah dari Cibinong. Majelis Taklim Al Jannah. Ya. Saya mau baper nih Bu. Iya. Kenapa Bu? Kalau suami saya selingkuh, boleh nggak kita minta cerai? Oh. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Kalau suaminya selingkuh, boleh nggak istri minta cerai? Jangan dijawab dulu setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Bun! Ya. Bunda! Iya. Setiap permasalahan pasti ada hikmahnya. Bunda tadi nanya nih, kalau umpamanya suaminya selingkuh, terus dia boleh nggak nih meminta cerai? Pasti kan kalau umpamanya nama ibu rumah tangga, apalagi dia nggak bekerja, ada anaknya, belum lagi kalau udah bercerai itu pertimbangannya nanti siapa yang membiayai kehidupannya dia? Iya. Kalau Tapi umpamanya bertahan selingkuhnya juga. sekali, 2 kali, 3 kali gimana nih Bunda nih? Iya. Tapi bertahan juga bikin sakit hati. Bertahan bikin sakit hati. Masya Allah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, di dalam fikih Imam Syafi'i dikatakan apabila seorang perempuan itu tidak menyukai laki-laki, tidak menyukai suaminya maksudnya ya, tidak mencintai suaminya, benci kepada suaminya dan takut tidak bisa menunaikan hak-haknya kepada suaminya, maka ia bisa menggugat atau apa namanya? Cerai. Mengajukan khulu. Nah, ya, menggugat cerai suaminya dengan membayar tebusan kepada pengadilan. Boleh. Apabila memang suaminya itu memang tidak berlaku adil atau mungkin jahat, zolim, anak-anaknya diperhatikan, ibu pengen hidup dengan tenang, bisa mengajukan khulu kepada pengadilan, menggugat cerai terhadap suami dengan membayar tebusan. Yang terpenting Bu, ada jalan yang namanya ridho kepada Allah. Suami ini mungkin nggak bisa memberikan apa yang kita harapkan, tapi kita pengen dapat ridhonya Allah melalui wasilah dengan suami tersebut, maka ridho, bersabar, berdoa mungkin itu lebih baik. Iya. Tapi kalau misalkan memang ibu tidak bisa, sakit
hati, lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Ya Allah, sesegukan amat ya. Jadi boleh ibu mengajukan cerai kepada suami dengan catatan memang suami tidak ada keadilan sama sekali, tidak memperhatikan sama sekali. Begitu. Cukup ibu? Baik. Yang paling penting adalah jangan memutuskan segala sesuatu secara gegabah, jangan secara emosi. Coba libatkan Allah. Salat istikharah, nanti Allah akan berikan petunjuk. Gitu Bang. Jadi jangan buru-buru. Fa'in khiftum ala syiqaq bainahuma fab'asu hakaman min ahli. Kalau memang takut tidak bisa menemukan titik terang, ambil hakim daripada keluarganya. Ambil keluarganya, walinya siapa yang diseganin. Pak, ini si AA selingkuh mulu, anak nggak diperhatiin. Nah, coba dinasehatin. Kalau misalkan memang mempan, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap terus berkelanjutan sampai maut memisahkan. Jadi bagusnya untuk menjalin rumah tangga ini untuk menghindari perselingkuhan seperti apa nih intinya nih dalam Islam? Iya, jadi dalam rumah tangga itu paling utama adalah saling menjaga kepercayaan ya. Ketika suami melihat istri, tentunya kan istri nggak pengen dikekang, begitu juga suami nggak ingin dikekang, saling komunikasi dan kemudian juga mencoba menciptakan kepercayaan masing-masing. Artinya masing-masing harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh oleh pasangan. Nih istri, jagalah kepercayaan dari suami. Suami juga jaga kepercayaan dari istri. Udah dipercaya kok pergi keluar malam, pulang malam, kembali pagi. Oh, karena memang kerja. Jalani itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah saling percaya. Kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, coba ambil waktu bisa berdua dengan pasangan. Me time berdua, nggak usah mahal-mahal ibu. Udah nggak motoran aja, cari cilok di pinggir jalan, main suap-suapan cilok. Ada waktu berdua Ada ya? waktu berdua. Jadi sempatkan itu memupuk lagi romantisme dalam keluarga. Jadi insya Allah selingkuh ini akan jauh-jauh dari rumah tangga itu insya Allah. Amin. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga program hari ini, tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Bunda Lisa, boleh pimpin doa buat hari ini Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami seperti rumah tangga Adam wa Hawa, seperti rumah tangganya Yusuf dan Zulaikha, seperti rumah tangganya Ali wa Fatimah Az-Zahra, dan seperti rumah tangganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Siti Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Ar-Rahim. Terima kasih Bunda-bunda ada di studio, terima kasih Bunda-bunda ada di rumah. Jangan lupa saksikan kita terus di Assalamualaikum Bunda setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada